Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrol Horor, channel Ngobor ya Bro Ayung. Masih bersama kami berdua. Ada Biru di sini, ada Bro Ayung di sana yang mau berbagi kisahnya ke kawan-kawan semuanya. Tapi sebelum menuju ke Bro Ayung, kami mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih terlebih dahulu untuk kawan-kawan semuanya yang udah kasih support, udah kasih dukungan dalam bentuk apapun itu. Terima kasih banyak. Baik, Bro Ayung, monggo waktu dan tempat dipersilahkan Bro Ayung. Baik, terima kasih kesempatannya. Seperti biasa tanya Pak kawan-kawan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Kembali ada Mas Biru nemenin saya hari ini. Kita di ngobor ngobrolin yang horor-horor. Iya. Ya, itu Ya, aja. iya, ada cerita apa Bro Ayung? Iya. Ini ada sebuah cerita. Cerita ini dari masa lalu ya, tapi nggak lalu-lalu banget sih, paling sekitar 10 tahun yang lalu dikisahkan oleh Mas Marzuki. Marzuki. Ya, masih seputaran daerah saya, cuman beberapa desa ngetan. Jadi saya itu kan bukan orang sini, kata Mas Marzuki. Saya melu derek ngikut sama mertua. Oh, yang maksudnya bukan orang situ tuh Pak Marzukinya. Iya Mas, kayaknya jenengan ngomongnya rada bukan orang sini begitu. Yo sekarang mau udah jadi Tegal Mas, langsung ditegalin lagi. Tadinya rada eno kan. Akhirnya, tapi saya ada kisah horor, tapi mau menceritakan tetangga saya Mas, tetangga cerek lah. Kalau ketemunya istri sama yang nanti saya ceritakan itu, ya perempuan namanya Turipah itu, sebut saja Turipah Mas. Ya ada ipah-ipahnya namanya aslinya. Malah dijelasin begitu, Bi. Itu KCK jaraknya rumahnya saya sama rumahnya itu dia, rumahnya istri ya, rumahnya mertua, ya semeter ya sentongan tok gitu loh. Masih sepupuan, nah tunggal putu begitu. Cuman wong kesenjangan ya, arane keluarganya saya, keluarganya istri kan bukan siapa-siapa, bukan orang punya. Jadi ya pada kuli nyawa, nggak punya sawah, malah saya juga ke situ modal lanang tok, terus kerja di situ ya kuli apa aja lah seperti itu, terutama di sawah, terus kerja berat. Jadi ya rada gini, padahal rumahnya deket tapi nggak deket hubungannya begitu. Alasannya kenapa? Alasannya ya tadi Iri-irian gitu. Bukan, mereka menurutnya Pak Marzuki ya, Mas Marzuki, mereka itu di keluarga ya sampingnya itu karo wong cilik kayak ngenyak gitu loh. Yang sananya itu keluarga kaya. Iya, lumayan. Kaya sih enggak, tapi ya, lumayan gitu loh. Apalagi kayak ibunya Perengasannya kaya, aktif di pengajian dan lain-lain, tapi masalah akhlak orang nemen Mas, enggak banget lah kayak gitu. Ya menurut saya sih, tapi kayaknya idem yang lain juga merasa, kampung lingkungan saya juga kurang begitu sih, enggak begitu terhubung sama keluarga tersebut. Ya selentingan, kalau ini kan jendela saya kebuka, jendelanya pas persis sama jendelanya sana. Ini berarti cerita horor, intronya itu cerita gibah gitu ya. Betul. Iya via. Ya semoga ada hal baik di belakangnya, nanti nggak jadi lahap. Kita kan pakai nama udah disamarkan, jadi fokusnya yang diambil kejadiannya aja, bukan orangnya siapa. Saya sering disinggung, mantu kayak petora gitu, mantu kayak gitu, jelek-jelek, mana kerjaannya cuman kuli, dileng mengko pah kon. Nanti kamu Pak kalau dapat orang itu jangan yang seperti itu kan kedengaran langsung. Kadang-kadang Empah itu belum menikah. Belum waktu itu. Nah kadang-kadang kan istri saya mau emosi, mertua yang nyabarin. Ki, aja diringokan lagi lah, aja diringokan, jangan didengerin ya gitu. Yang penting mah bersyukur begitu. Padahal saya juga ya malu, risih dan saya sebenarnya, cuman harus biarin aja. Nah ini Turipah itu waktu itu ya, kayaknya sih wong saya datang ke sana dia udah nggak sekolah, dan orang-orang juga keluarga saya ngomong kalau itu nggak SMA. Tapi keluarga tersebut ngomongnya SMA gitu loh. Lulusan SMA lah, pendidikannya dhuwur. Padahal enggak kayaknya. Orangnya itu sebenarnya diem Mas, nggak terlalu yang rame kayak bocah-bocah sekarang itu gonyel gitu, dia enggak. Ya biasalah, tapi emang cantik. Tahu cantik sama istri saya ya sar-sar Mas, Yunan kayak gitu. Iya. Mending sama Turipah gitu. Mending sama Turipah kalau boleh dalam hati. Saya kalau kamar mandi ini bareng Bi. Maksudnya ketemu di belakang gitu loh. Iya.
Saya sering ngintipin Turipa gitu. Ya enggak, kalau pas lagi ini cuman pakai handuk, saya ngeliat banding-bandingin sedikit lah seperti itu. Nah ini ceritanya apa orang-orang wong ayu ya, wong ayu di desa itu yang suka itu banyak. Ditolaki dok, kaning ora karo wong sing hebat, yang pendidikannya tinggi, bos paling ora, bos warteg, sing warungnya akeh, warungnya banyak, tanahnya akeh, ora bakal. Aja harap, jangan harap sama anak saya. Ayu-ayune bioli wong hebat, tapi ayu-ayunya dapat orang hebat semua. Padahal kata saya ya biasa aja, perengasane semua itu hanya rasa-rasanya keluarga tersebut. Kalau suaminya kayaknya kalah sama itu, sama si ibu tadi ya, sering rewel. Nah, suatu ketika ya wong sering ditolak-tolakin. Kalau Turipanya sendiri sih kayaknya mau punya pacar, tapi dia kayaknya juga, kalau menurut saya banyak prasangka ya, si Turipa itu diguna-guna nih kan. Sepertinya diguna-guna. Dia itu pengen sama orang yang disukai, tapi begitu dihadirkan seseorang yang katanya pilihan ibunya, nurut, manut banget. Sebut saja namanya Waluyo. Gagah emang. Salah apa-apa nih mas. Pas saya yang ngeliat Marjuki ya. Ya emang. Iya. Ya mungkin seperti itu. Bukan menghina ya Bi ya. Tapi Ngerombang Sani kan bagus. Nah itu wongnya putih. Tawadu itu. Tawadu. Rendah hati. Kalau rendah diri angel. Nah, terus orangnya bagus, ganteng gitu ya. Datang ke sana pakai motor jengking. HP ini rembel mana gitu kan. Lagi itu ya HP begitulah zaman-zaman itu. Terus wongnya sopan sana sama keluarga saya, niatnya wong itu kan keluarga yang mau dituju. Rolling nggak boleh. Mana ya? Motor nggak lapisnya kotor, lapisnya nanti kotor. Padahal kadang-kadang saya maju atau gimana. Di situ kan nggak ada laki-laki, wong bapak mertua udah nggak ada. Maksudnya saya mau membela keluarga ini nggak boleh sama ibu mertua. Menang tapi kalau begini, ya Allah, bilang kayak gitu. Saya sering nggak tega. Waluyo duduk di depan, bersih lah lepanan begitu ya, plesteran aja katanya lapisnya nanti kotor. Kadang nungguin keluarga dia ya, Turipanya agak keluar, orang tuanya lagi keluar, kan nunggunya di rumah saya, diwedangin, ditemenin gitu. Iya, banyunya bersih beli sih nggak wedang, wah nyampe air aja dibahas seperti itu. Nah, akhirnya kayak tadi yang diceritain di awal, sepertinya Turipa walaupun punya pilihan sendiri, yang kedua apa dikemat diguna-guna sama ibunya biar mau sama si Waluyo, apa emang lihat Waluyo ya memang tertarik. Mereka itu sering melaku bareng, sering jalan bareng. Kadang-kadang baliknya sawaya-waya. Waya-waya itu yang nggak pantas jam-jamnya. Nah, wong tetangga ya gibah mena-mene, kadang-kadang cerita-cerita orang di warung, di pasar ada yang ketemu katanya diguci. Guci di sana ya. Pila ya gitu kan. Iya. Terus kadang-kadang ketemu di laut begitu kan. Pedong-pedongannya kayak wong wis bojo, kayak orang udah punya jadi suami istri. Nah, namanya lingkungan, kalau misalnya orang yang nyebelin, orang yang sesuatu kan pasti jadi trend center ya, untuk kita pandang, kita lihat, kita kulik kegibahannya apa bahan gitu ya. Itu memperhatikan, dan saya sendiri memang merasa Turipa awake apik, memang badannya itu bagus, wongnya bersih, tapi madan lemu. Jam-jam itu loh, setelah jalan berapa kali itu, sering berapa bulan lah, 1-2 bulan madan, enggak 1-2 bulan, mau lebih lah, mau setengah tahunan itu, tapi enggak nikah. Kalau dengar sih katanya Waluyo mau mempersiapkan buat pesta yang sangat megah lah seperti itu. Tapi saya perhatikan makin kesana Turipanya itu makin agak berisi. Terus saya ngomong sama istri, Bu, maaf ya Bu, kita kudu muni, bukan berarti saya mau lihat-lihat Turipa. Kayaknya wetenge madan gede, perutnya agak membesar gitu kan. Ngomong lemu nang orang yang ini kan berisi ya, perutnya juga ikut gede. Tapi ya Pak, seperti itu kan. Ibunya mulai warung, semuanya itu sepakat seperti itu. Tak tahunya 2 bulan kemudian, walaupun gak ada pembenaran dari keluarga tersebut, perutnya itu kayak membenarkan, semakin gede. Dan Waluyo itu makin gak datang sama sekali. Tahu-tahu kita ada diundang selamatan suatu hari. Selamatan suatu hari, katanya si Turipa itu udah menikah.
gitu loh. Menikahnya nggak di situ. Ning gedung atuh lah wong kene ora bakal ngerti kayak gitu. Dihadirkan bukan Waluyo. Iya. Nah ini sosok nama ya, namanya siapa ya yang keren? Desa ini namanya. Siapa ya nama? Ada usulan ke Bi? Pak Ijo Bi apa siapa? Jangan. Nama siapa ya yang enak ya? Ya udah Pak Ijo aja. Pak Ijo. Itu ternyata dia bersanding bahwa ini telah menikah di desanya Pak Ijo. Keinginannya orang tua terakhir kalinya harus si perempuan dinikahin di sana. Mulane wingi lunga sih pergi keluarga di sini ada berapa hari itu kan nikahan di sana. Pak Ijo, saya itu sama anak-anak muda kampung ngomongnya nggak rela semua, nggak rela. Pak Ijo modelnya sama saya mas, saya kan wagu nih. Ya maaf aja, dia itu kayak wong biasa ya tani letek lah begitu. Orangnya jauh banget dari namanya Waluyo, bahkan nama yang dulu mau ngelamar itu ya jauh banget. Dan dia itu kayak sosok yang minder banget loh, didudukin di situ. Ini mantune kula, mantu saya ya isin masih muda lah, masih muda, hitam gimana sih. Jadi dia itu kayak malu banget ngadepin orang-orang di situ. Jadi minder banget. Ternyata usut punya usut ya kesananya kayak buat tebok. Jadi ditinggalkan oleh Waluyo, ditambani oleh Pak Ijo. Tapi yang saya perhatikan tadinya sih ya orang-orang mendiskreditkan bahwa Pak Ijo kok geleman teman, mesti dibayar, mesti ini, dijanjikan macam-macam. Tapi wong kadang bocah cringak di depan, kadang saya libur saya ajak mancing, saya ngobrol-ngobrol, emang orangnya nggak rame. Nggak begitu yang tuak-tuakan gitu, dia baik banget. Dan dia tahu persis kalau si siapa namanya Turipa lagi kayak gitu. Saya dapat kejelasan itu dari Pak Ijo sendiri. Kon gelem Cuk, melas mas, melas katanya Bi. Kamu cinta tah sambil berjalan kata. Bisa saya primen ya jadi laki-laki aja. Kok bisa seperti itu? Itu sama Pak Ijo berjalan nyampe terus ya orang kunjungan macam-macam. Pak Ijo kayak nggak mempan loh, dan dia kayak melindungi bahwa itu anak saya, memang anak saya. Pernah ada tetangga langsung ngomong bahwa Jo geleman teman wis melentis kayak gitu kan, udah begini kok dinikahin. Ngomong apa Bu? Ngomong yang bener, tapi bahasa ngomongnya bahasa sopan gitu. Niku yo larane kula bener-bener Pak, padahal hitungannya warganya jelas bukan anaknya, tapi kayak anaknya dia. Nah keluarga itu di samping itu rewel, dia juga medit. Pelit. Nah, pelit. Jadi orang-orang ya kata si mertua sih dari dulu anak-anaknya pada di kandungan, anak-anak yang lain gitu ya, sebelum Turipa. Turipanya sendiri lagi kecil itu jarang yang namanya hamil itu suruh wong-wong posyandu kondi periksa, itu nggak mau. Itu Turipa lagi itu juga nggak mau. Kayak nanti kalau periksa kan nanti ketahuan di sana bahwa itu lagi ini. Tahu-taunya wong dia pakaiannya itu nggak kelihatan, nah apa gemuk apa samar lah. Kecuali saya sendiri yang tahu kalau dari Pak Ijo itu memang hamil. Itu melahirkan. Benar-benar ada hari di mana ini mau dapat jalannya mau melahirkan lah, waktunya mau melahirkan. Tapi sebelumnya juga mungkin di usia 7 ya mas, 7 dia itu kayak kalau hamil 8 itu keluar kan muda katanya ya, 9 tua lagi. Di umur 7 itu banyak gangguan dan saya lihat sendiri mas katanya. Maksudnya itu siapa yang melihat? Marjuki. Emang tetangganya. Saya itu waktu itu ya pulang sore mancing karena memang Kamis ya. Kamis itu kan libur kalau orang bangunan. Jumat itu saya libur, saya mancing. Berarti sore-sore mau maghrib, saya lihat ada di selentongan samping. Berarti sampingnya jendela saya sendiri. Itu di jendelanya Turipa. Di bawah jendela Turipa ada yang nongkrong. Saya pikir kayak orang tuanya itu habis ngunduh nangka yang di berongsong itu loh, putih. Terus ditaruh di situ. Wong sepertinya ada kayu begini kan yang ditusukin itu loh, Bi. Iya. Terus ada waringnya lah warna putih. Saya pikir itu. Saya naruh pancingan joran itu deket banget. Wong saya nanti dipakai lagi. Kadang sama anak saya ya. Joran saya pakai, tapi saya nggak negesin itu berapa meter. Emang gelap, udah gelap banget. Pas saya balik lagi, saya ini siapa ya? Saya nengok pelan-pelan. Loh kok ngoduk? Yang tadinya berdiri. itu dipikir itu kayak nangka ya.
kok berdiri begitu, loh rewuk begitu, ternyata rambutnya itu panjang mau ngasar-ngasar. Saya orang bisa ngomong blas katanya, saya nggak bisa ngomong. Dan dari sentongan samping rumah saya ke sana itu kebun, kebun. Dia kalau saya ngomong jalan ya mungkin jalan, terbang ya terbang, halus nemen, halus banget begini, tapi nggak ada suara apapun, nengok pun nggak katanya. Kayak ketahuan sama saya pas saya ngelirik, ini siapa? Langsung ser begitu. Cangkem angel teman, kalau nggak ditepuk sama mertua. Namanya siapa itu dia? Juki Marjuki. Ki, mau digeruk ning kono lagi apa? Lagi ngapain di situ? Maghrib kok gitu. Astagfirullahaladzim, mak, kae mak itu saya nggak bisa menjelaskan. Nyampe lama, nyampe dinungi kayak bocah cilik. Emang saya nggak pernah diliatin yang begitu kan. Pas di istighfar. Aku weruh. Tapi nanti kalau ngomongnya keras, takutnya ini dengar. Tahunya setelah hari itu pun banyak orang kalau misalnya jalan malam itu kan depan rumah kami ya jalan-jalan tembusan lah begitu, gang nggak terlalu lebar, sering lihat kadang-kadang di terasnya rumahnya si rumahnya Turipa. Pada akhirnya di usia yang nggak diinginkan lah 8 bulan justru mulus lahiran. Banyak masalah banget, tapi waktu itu nggak kelihatan nampak gangguan yang berupa goib dan nggak ada desas-desus itu sama sekali nggak ada, Mas. Nah ternyata itu ada masalah, dibawa ke rumah sakit, itu walau alam ya, itu tragis banget, Turipa meninggal. Tapi yang selamat bocahnya, yang bikin saya keren, menurut saya itu keren banget, hebat banget itu Pak Ijo itu lagi prosesi apapun dia selalu ada, dan kayak bapaknya bener-bener loh, kayak istrinya. Padahal saya lihat dari mata kepala saya sendiri pada saat istrinya lagi masih hidup ya, dia itu hamil gede, mau periksa, dipegangin gini, apa sih Mas? Kayak nggak suka gitu loh, kayak jijik banget lu siapa ditolongin, tapi sama suaminya kayak nggak seneng kayak gitu. Tapi Pak itu bener-bener pokoknya saya di depan, orang mau ada ngomongan apa saya di depan, nganterin, ngurusin segala macam. Dan di rumah sakit nungguin orang mau lahiran, aku keinget kayak film kartun, jadi ayam jago yang wira-wiri kayak gitu lebih. Jadi dalam itu terus dorong bu itu dia wira-wiri. Jok, saya kan ikut di sana. Jok, sabar, tenang. Nggak bisa, dia wira-wiri. Pas dapat berita kayak gitu bener-bener nangisnya udah kayak apa, bener-bener ya istri ya dia. Walaupun kalau hitungannya kan dalam ini belum gitu kan, tapi dia kayak bener-bener kehilangan banget. Terus anaknya selamat, saya nggak bisa ngikut ke dalam, saya juga ikut sedih di sana ngeliat orang nangis banyak. Tapi bocah itu dienong-enong, disolawati kayak anaknya sendiri, bener-bener. Padahal dia ngomong itu bukan hasil saya gitu kan. Itu keren banget. Saya ngeliat Pak Ijo kok bisa begitu ya, saya malu ngeliat Pak Ijo, malu. Dan orang-orang yang biasa ngomongin Pak Ijo ngeliat situasi kayak gitu jadi diem gitu loh. Kok Pak Ijo bisa seperti itu. Ternyata nggak berhenti di situ ya. Setelah ini kan namanya orang kampung, kalau misalnya lahiran meninggal jadi momok. Ya kan, konon nanti beranak dalam kubur lah segala macam kayak gitu, beritanya macam-macam. Wong tahlilan aja. Saya itu waktu itu rame-rame orang meninggal, tapi orang pada tua-tua lah, meninggal umur biasa aja. Waktu Turipa bisa mencekam banget hawanya. Saya aja ikutnya natan-natanin meja apa tergeser-geser segala macam. Saya mau banget yang areal sentongan. Perasaan di situ masih ada Turipa liwat, apa makani ayam, apa kayak seperti itulah. Saya merasa ada Turipa. Saya buang pikiran kayak gitu, tetap aja ada gambaran Turipa ada, dan kayak masih hamil begitu loh. Terus kadang-kadang ditanya sama istri, Mas, lagi ngapain sih? Turipa apa ya? Tapi buat sendiri, kayak seolah-olah lihat begitu loh, mau ke belakang, mau apa. Ternyata yang kayak gitu itu hari pertama, berarti dimakamin tadi sore lah ya. Malam hari saya udah begitu. Jadi mau nungguin orang-orang ngumpul banyak, mau tahlilan. Ternyata yang di jalan juga ada salah satu bapak-bapak sing gawe jelai. Bapak-bapak itu mulutnya nggak bisa ngerem, ya di halayak ramai. Ini juga sohibul ini ya, yang lagi sedih, jangan ngomong begitu, ngomong joblok. Pas udah medang, mau ya aku nanggili katanya. Saya di jalan kepengkolan perkono, lo kan iya baru Turipa bisa kayak gitu, Bu.
Oh sampean man, waduh ajar habis-habisan sama yang lain, masih cangkem dijaga. Itu kan bapaknya langsung masuk, jadi bukan ngambek sih, sedih gitu loh, diomongin kayak gitu. Ada langsung masuk, sampean walaupun ngelihat apa itu penyamaran jindal juga kayak ustadznya ngomong kayak gitu kan. Tapi saya nyelidik, dia itu kan bagian orang yang aktif di mana aja yang namanya selamatan baik tahlilan, bahkan di desa lain. Marzuki itu. Bukan orang yang tadi kayak ngomong. Pasti terakhiran lumayanan rokoknya apanya itu dia. Pas dia terakhiran dan nggak sangat disukai oleh tuan rumah karena habis ngomong begitu. Tapi buat saya tak selidik kebenarannya itu kayak apa, tak tempel. Bahkan tak saya kawal keluarnya aja nyampe berapa langkah mau diakrabin gitu ya. Man, asli sampean guru apa, asli apa ngarang digituin. Kayak gitu orang tonggoro cilik, katanya orang kayak saya nggak pernah bohong dari kecil. Maksudnya tuh Ripa gimana? Kan ngonong Ki, kan seperti ini Ki katanya. Saya kan kari-karinan, tekannya agak terakhiran, wong udah mulai, ustadznya udah mulai. Saya cincing beli sarung, agak becek Saya mebet itu jalan kan becek di situ dan tikungan begitu. Saya ngambil pinggir, pengasannya ketebuk. Jadi saya kan nempel begitu lumrah, pegangan, kok mbok nyes kayak gitu loh, mbok nyes terus goyang, tak cekel. Sampai bukan cuma ngelihat, nyekel kok, katanya megang. Saya megang begini, lagi siapa? Wong dhuwur emang turi pagat. Dan yang cerita emang orangnya pendek kecil. Ini siapa? Dan ini kelambi, katanya kelambi, baju. Katanya baju. Saya tak lama tuh. Ini kelambi siapa ya? Ini sore orang katon Ki. Di bawah itu nggak kelihatan, gelap. Saya ngeliat ke atas, Ripa ya Allah, tak suruh kena. Didorong. Sampai yang didorong kali. Saya bercandain biar saya nggak takut. Itu ngomongnya juga mau masih keras. Istri saya denger ngomong kayak gitu. Tapi ya nggak semuanya. Man, tolong ya jenengan menghormati keluarganya aku. Jangan diceritain ke siapa. Orang bakal besoknya dengeran semua. Orang warung apa. Berarti kan bocor ke istri ke warung kan seperti itu. Nah, suatu ketika berarti nyampe berapa hari itu nggak ada kejadian apapun, adanya ceritanya sih ya Kiai siapa lah, Pudin lah itu tadi yang seperti itu adanya itu. Saya malah nungguin kalau memang benar yang sore tadi sebelum orang tadi dan saya seolah-olah ngeliat Turipa, Kiai Pudin juga ngeliat, Ki Pudin bukan Kiai ya, Ki Pudin ngeliat. Harusnya kan hari-hari berikutnya juga ada, itu senyap sama sekali senyap. Ternyata pas mau 7 hari malam, berarti udah berkat udah dikasihin semua ke orang Thailand, udah selesai. Saya dengar teriakan rame di keluarga tersebut dan saya nggak pengen berlama-lama lah, pokoknya kan kalau misalnya orang Thailand udah selesai kan keluarga pada ngumpul, terus saya juga ikutnya kan masih keluarga walaupun nggak dianggap. Saya nggak mau, bukan berarti karena mereka nganggap rendah orang susah. Saya bayangan Turipa itu ada terus. Wong saya kalau mau misalnya ke belakang begitu aja sempat mendingan ke kali, padahal kalau dibilang kan sereman ke kali daripada ke kamar mandi yang bareng-bareng itu. Kebayangnya Turipa ada di situ. Nah, malam hari itu setelah tahlilan lebaran semua, mungkin jam 9:30, ada suara teriak-teriakan gaduh di rumah tersebut. Itu udah selesai tahlilan. Udah selesai dan orang-orang udah bubar, tapi ada beberapa keluarga yang niatnya mau nginep, yang keluarga jauh lah ya. Saya itu dengar teriakan pertama suara perempuan, ya wanya istri itu. Aja digawa. Saya dengarnya begitu, aja digawa. Digawa apa ya? Bu, turu bojone aku turu, istri saya udah tidur. Saya buka-buka itu saya bangunin nggak bisa. Akhirnya mertua, apa yaki kayak yaki? Mak coba mati liki. Kono sing wong lanang, kamu yang laki-laki. Mula mah wedi, perasaan saya nggak enak, perasaan saya nggak enak. Setelah ada suara jangan dibawa, saya dibawa. Ada suara Pak Ijo, Allah Akbar, lunga kayak gitu. Dan ada suara tangisan anak kecil per. Nah, ketika bayi itu nangis kencang, nalurinya keibuannya mertua saya muncul. Dia udah nggak ada takut, nggak ada apa. Ini bocah nangis kayak keprimen. Langsung serel mau gitu kan, jadinya begini. Yuki dater minta diantar. Saya perek pas itu tinggal belakang doang. Wedi. Nah ternyata ke sana pintunya udah terbuka dan mereka kenapa suaranya agak jauh di depan rumah ternyata. Tapi agak samping kanan begitu ya, dekatnya kebun. Itu lagi
digendong si bayi sama si Pak Ijo. Awas raimu maning. Itu saya baru ngelihat orang sekalem sediem itu bisa marah. Bisa marah dan tegas. Medeni lah, saya kayak bukan lihat Pak Ijo. Saya bilang saktiman mas, bukan sakti, jengkel dimensi, tapi sambil ngendong bocah. Ki anak aku, ini anaknya saya, sampai kapanpun juga anaknya saya. Orang bakal oleh digawa. Ngomong sama siapa? Ya Allah, si ibu mertuanya udah jadi kan tunda-tundakan begini ya, terasnya dia udah di bawah, kayak nangis kecil. Ya Allah, mau aja digawa. Pak lu ngapa? Wis lila, ma itu udah ikhlas, sana jauh. Saya cuma bingung, kenapa sebenarnya gitu. Bapaknya cuma ledek di pintu senderan, ambil pus rokok. Primen man, anak apa man? Ya Allah, cuma bisa kayak gitu. Nah yang lain ternyata ngumpul, yang saudara-saudara yang di ruang tunggu lagi pada ketakutan semua. Saya masuk ke dalam kan, mau nyari informasi. Kalau mas saya langsung ngambil bocahnya, gendong-gendong begini. Ya Allah, bocah kenapa? Pas masuk ke dalam, mas, yuk anak apa sih? Turipa katanya. Ada turipa, tapi yang pulang. Tapi mereka nggak lihat, yang lihat cuman mertua sama Pak Ijo sebenarnya. Jadi lagi digendong sama mertuanya si bayi tersebut. Karena biasanya anteng di 7 hari itu ngakek nangis, tapi nggak keras. Mau dari saya aja nggak. Ya lumrah. Rewel gitu. Rumlah ya rewel biasa, nggak nangis yang kayak waktu saya keluar itu. Tahu-taunya dari pintu depan itu kan masih buka namanya bisa hajat. Itu ada turipa di situ. Mak, gawa mene. Emaknya pas duduk di ruang tamu, berarti kayak segini sampai di depan tok. Mak, bocah gawa mene. Aku pan gendong. Saya mau gendong. Lah emaknya kan lihat begitu langsung bocah udah enggak ada, bisanya minta bocah, begitu minta bocah bawa ke sini. Konsapa itu dengar semua konsapa aja macam-macam ke putune ini juga sayang. Wong bayi mah kalau udah kelihatan bocah benci juga sayang dia. Itu jangan macam-macam itu ngekek katanya, enggak lama itu ngekek, tapi cuman ke belakang berapa langkah lah, cuman enggak melangkah geser. Itu bentuknya udah rubah katanya, udah yang rewok begitu kan. Pak Ijo, kon sing kanda Jo, kamu aja yang cerita katanya. Itu sambil begini mas. Astagfirullahaladzim, ya Allah mas, ki bocah aku, ini anaknya saya. Mau orang mau bilang apa itu anak saya, sampai kapanpun tanggap anak terkerawat. Dan jangan sampai orang ngerti bahwa ini anaknya siapa. Ini anaknya Pak Ijo. Langsungnya kayak nuding. Tadi ada apa Jo, jangan emosi. Udah bisi Jo, ditampel. Saya udah bisa emosional gitu loh. Akhirnya ya Jo nginung di situ. Jarine wong tua, kalau kata orang tua kalau lagi marah duduk mending Jo. Nurut duduk, baru dia cerita. Masuk sundel bolongnya marah nih. Sundel bolong katanya. Maksudnya apa sundel bolong? Nyamar jadi istri saya. Jadi lumrah kan di sini, kalau di kampung saya kayak gitu tuh udah biasa, orang meninggal dalam keadaan hamil ada yang nyamar, tapi biasanya bolongan sundel katanya seperti itu. Saya mau cerita begitu, emang saya dengar di dalam gitu kan, tapi saya udah ke situ, dia posisinya udah mundur. Ya mak, orang ngeling-ngeling maning katanya, tapi ya bener wujudnya udah rewel. Emang itu Mas Pak Ijo, sampean itu kunti apa sendal bolong? Bolong kok ada bolongannya? Ya enggak, kelihatannya di sininya kayak gitulah. Balik begini, saya aja nyabet sambil gendong sama gendongannya tak pek kayak gitu. Enggak kena, tapi dia kayak takut. Mas Marjuki tolonglah kulit nawang sing paham supaya itu jangan gangguin. Akhirnya saya nyari ketemu Mas Murah, sudah juga katanya. Tapi setelah 7 hari itu malam itu nggak ada gangguan lagi. Tapi cerita itu kan kemana-mana, akhirnya bocor. Tapi udah lama sih. Udah Bro Ayung. Udah. Oke. Karena sebentar lagi mau habis, pas banget. Oke. Terima kasih Bro Ayung, ceritanya sangat menghibur. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak. Semoga ya tetap terhibur gitu dengan cerita ini. Sampai jumpa episode selanjutnya Ngobrol Horor. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.